Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, beserta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak atas segala dukungan dari sahabat Kur Yesus semuanya dan sobat kelam muda semuanya yang telah bantu subscribe, like, dan sudah bantu sebarkan video dari Sesawi Kur Yesus, sahabatku. Sahabatku, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sahabatku, dalam pandangan umum, bahwa menjadi seorang raja atau penguasa pastilah menyenangkan, karena ia memiliki segalanya dan melakukan apa saja yang dia mau, sahabatku. Nah, gambaran seorang raja seperti ini tampak ada dalam Raja Belshazzar, pengganti Nebukadnezar, sahabatku. Pada suatu hari, Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesar kerajaan, sahabatku. Jumlah yang hadir dalam jamuan itu sebanyak 1.000 orang. Tanpa disadarinya, Belshazzar terlalu banyak minum anggur sehingga ia mabuk. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kondisi mabuk, seseorang bisa melakukan tindakan apapun di luar kesadarannya, sahabatku. Bertingkah di luar kesadaran pastilah membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Raja Belshazzar merupanya tidak belajar dari sejarah. Ia lupa bahwa ayahnya pernah dihukum Allah. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Belshazzar mengulanginya dengan melakukan kesalahan yang sama, sahabatku. Sungguh kekuasaan membuatnya tidak takut pada siapapun, bahkan pada Allah Israel yang ia kenal melalui riwayat hidup ayahnya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau lihat dalam kisah bacaan Injil pada kesempatan ini, Yesus meneguhkan para muridnya supaya tetap teguh dan bertahan kendati mengalami segala kesulitan, bahkan ketika nyawa mereka menjadi taruhan, sahabatku. Mereka harus teguh dalam iman dan menyerahkan hidup mereka kepada Allah, sahabatku.
Sebab menjadi pengikut Kristus memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah dalam hidup bermasyarakat, sahabatku. Toh, kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengalami perlakuan tidak adil karena keyakinan dan iman yang kita miliki, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam arti tertentu memang terjadi banyak kasus di mana agama justru digunakan untuk mendiskriminasi sesama, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, tidaklah berlebihan jika kita menyebut orang-orang seperti itu disebut mabuk agama. Sungguh karena itulah sesungguhnya yang terjadi, sahabatku. Nah, sahabatku yang dikasihi Kristus, dalam kemabukan seperti itu banyak orang dengan sewenang-wenang menghina sesamanya dan selalu menganggap dirinya paling benar, sehingga selalu menyalahkan orang lain, sahabatku. Karena itu, marilah kita senantiasa mawas diri dan berdoa agar selalu berjalan dengan terang Allah. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan yang sangat sederhana, sahabatku. Apakah kita masih seperti itu? Mabuk agama, merasa paling benar, dan terkadang-kadang kita selalu mendiskriminasi seseorang, merasa diri kita paling benar, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, tentunya memberikan sesuatu pengertian kepada orang lain juga kita harus berikan contoh yang baik. Bukan hanya soal tutur kata kita memberitahu, tetapi juga contoh perilaku kita kepada orang lain, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, semoga dengan renungan singkat ini kita semakin diingatkan supaya kita tidak merasa paling benar sendiri. Dan kita juga mau dengan terang hati, pikiran yang jernih, hati yang terbuka, mau dengan seksama mendengarkan orang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami setiap hari dan selalu Engkau pimpin hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk tabah menghadapi setiap tantangan hidup dan menghadirkan damai kepada semua orang. Ya Tuhan, ya Allah kami, pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa pula bagi mereka-mereka yang masih merasa sakit, beban hati, beban mental, ditinggalkan, kehilangan harapan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjamah hidup mereka, memberikan hikmat sukacita, perlindungan, kesejahteraan, dan hikmat sukacita. Kami juga mendoakan pula ya Tuhan, bagi semua keluarga, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Engkau selalu meneguhkan mereka, memberikan segenap kekuatan dalam hidup mereka, damai sejahtera setiap hari. Kami juga berdoa pula bagi para subscriber kami Sesawi Ko Yesus dan penonton setia Sesawi Ko Yesus, kiranya Engkau selalu memberikan rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan. Ya Tuhan, ya Allah kami, semoga setiap karya yang kami lakukan benar-benar sungguh Engkau pimpin dan menjadi hikmat sukacita bagi semua orang, dan itu semua memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami terjadi akan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Mari sahabatku, menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana dalam hidup. Merasa hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Sahabatku, mari kita buka hati, buka pikiran, supaya kita juga belajar bisa mendengarkan orang lain dengan sukacita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima sukacita. Banyak orang semakin dipulihkan iman mereka sahabatku. Banyak orang dituntun ke dalam jalan Tuhan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.